Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang saya sama-sama kita hormati, wabil khusus guru kita Al-Habib Abdurrahman Ahmad As-Segaf LCMA yang masih dalam perjalanan, Habib Agil As-Segaf, Ketua Majelis Sabdi Subuh Bapak Haji Agus Sudana, Pak MC Haji Sumadi SPDI, orang tua kita Bapak Haji Sofyan Abdurrahman, Al-Ustaz Haji Wahid Ibrahim, Al-Ustaz Haji Samin, Al-Ustaz Haji Suparman, pembina dan penasihat Masjid Al-Hayu Bapak Haji Gojali MSI dan Bapak Haji Samin, Adinda Ustaz Anan, dan orang tua kita Bapak Haji Jaya Adana dan Pak Sekam, Pak, mohon maaf kalau salah, Bapak Nur Hilal. Terima kasih Bapak sudah hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi jumlah pengeluarannya adalah Rp4.975.000. Dengan demikian maka saldo kas kita yang ada di kas majelis adalah Rp21.922.625. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tentunya yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat serta takzim saya. Tentunya yang saya hormati jamaah kita Safari Subuh, namanya dirubah menjadi Safari Subuh Kecamatan Cipayung, ya Pak. Mungkin nanti akan dideklarasikan mungkin di 8 kelurahan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bapak dan saudara hadirin, mari sama-sama kita ikuti uraian yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib dan Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segar. Kami silakan. Sallu ala Muhammad. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali membaca satu hadis Rasulullah SAW di nomor 367. Hadis masih tentang menjaga, memperbanyak, kemudian memuliakan persahabatan yang sudah kita kemarin baca juga. Dikatakan la tusahib illa mu'minan wala taqul ta'amaka illa taqi. Jangan menjadikan seorang sahabat itu kecuali seorang mukmin, dan jangan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dan ini lanjutannya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur man yukhalilu. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu, kata Rasul, seseorang ala dini khalilih, sesuai dengan agama kekasihnya. Khalil ini kekasih, orang yang dicintai atau sahabatnya. Maka Nabi Ibrahim suka dapat gelar Khalilullah, artinya kekasihnya Allah. Khalil ada yang mengatakan sama dengan Habib, yaitu Khalilullah atau Habibullah. Ada yang membedakan antara Khalil dan Habib. Intinya artinya kekasih. Ar-rajulu ala dini khalil, seseorang itu sesuai dengan agama kekasihnya, sahabatnya, orang yang dekat dengannya. Falyanzur ahadukum, hendaklah kalian melihat, hendaklah salah seorang dari antara kalian melihat man yukhalil, siapa yang menjadi sahabatnya. Jadi kata Rasulullah, persahabatan itu luar biasa. Bahkan agama seseorang, tingkah laku seseorang, perilaku seseorang bisa dilihat siapa yang menjadi sahabat karibnya. Sahabat karibnya itu gambaran dari orang yang ada di dekatnya itu. Itulah orang-orang dulu menilai seseorang dari siapa yang menjadi sahabatnya. Dan berbicara tentang menjadikan sahabat itu orang-orang yang baik, cukup banyak penjelasan dari para ulama. Perintah mencari sahabat yang baik ini disebutkan dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 119. Berusaha untuk mencari sahabat yang baik, dan kalau sudah dapat dipertahankan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu kunu menjadi ma'as shadiqin, selalu bersama dengan orang shadiq, jujur, artinya orang baik.
diperintahkan kata ulama, kita diperintahkan oleh Allah mencari, dan kalau sudah dapat kunu ma'as-shalihin. Nah, jadilah kamu terus menerus bersama dengan orang yang baik. Persahabatan itu jaga. Walaupun mungkin di persahabatan itu kadang-kadang ada gonjang-ganjingnya, itu hal yang biasa karena setan nggak mau kita punya sahabat yang baik. Jadi pasti ada gangguan. Maka di sini Allah perintahkan untuk bersabar di dalam menjaga persahabatan. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu zinatal hayatid dunya. Dikatakan di situ wasbir, dan bersabarlah, nafsaka, sabarkanlah dirimu. Maksudnya bersabarlah kamu untuk apa? Ma'al ladzina, bersama dengan orang-orang yad'una rabbahum, yang selalu berdoa kepada Allah, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan sore hari. Artinya sabari kalau punya teman yang suka ibadah, teman yang suka ngaji, teman yang suka melakukan kebaikan di siang dan di sore hari, di pagi hari. Artinya di waktu yang banyak, bukan sekali-sekali ibadah, tapi orang yang rutin, berarti orang soleh. Maka kadang-kadang setan godain kita biar bisa, biar musuhan. Kadang-kadang ada orang yang ketiga, ada yang keempat, orang kelima, godain tuh biar kita apa? Terus bisa ditimbulin macam-macam. Maka Allah beritakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Hendaklah kamu sabar bersama dengan orang-orang yang suka ibadah, baik di pagi dan sore hari. Yuriduna wajha, yaitu mereka itu beribadah hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kau palingkan muka pandanganmu terhadap mereka. Jangan kau palingkan, pandangannya nggak boleh dipalingkan dari apa? Orang-orang yang baik. Kenapa? Turidu zinatad dunya, hanya ingin mencari kehidupan apa? Dunia ini. Wala ta'du aina, jangan kamu apa? Palingkan pandanganmu anhum, terhadap mereka itu, kepada orang-orang saleh. Hanya ingin mengharapkan zinatul hayat dunia. Wala tuti man aghfalna qalbah, jangan kau ikuti orang yang bisa melalaikan hatimu. Karena tadi ditinggalin orang soleh, cari teman yang kaya, yang apa lagi? Akhirnya hatinya menjadi lalai karena sahabatnya bukan orang yang soleh. Setan pengen godain orang biar mabuk, setan godain orang biar zina, setan godain orang biar nyuri, setan juga berusaha untuk apa? Memecah belah, bercerai-berai biar uswah, dan itu menjadi fokus utama. Nanti kalau kita baca riwayat Imam Ahmad, setan itu akan dianggap sukses kalau bisa apa? Yufarriqu bainal mar'i wa zawji, kalau dia bisa memecah suami istri jadi ribut, jadi cerai, itu setan dianggap hebat. Kenapa dikatakan wasbir nafsaka? Karena pasti lain kalau antum bersahabat dengan orang jahat, setan semalam bikin akrab terus, mau ngisah aja dikasih apa? Dikasih bagaimana caranya biar tambah nempel. Jadi kalau untuk bersahabat dengan orang-orang yang gak baik, gak perlu kesabaran. Kenapa? Karena kamu udah pasti jalan nengket. Karena setan akan nyatuin. Tapi kalau bersahabat dengan orang baik, perlu sabar. Makanya ulama bilang ilham bisuli akhikum sab'in udra. Kalau kamu bersahabat dengan saudaramu, dengan sahabatmu, cari 70 alasan supaya kita gak marahan, supaya kita tetap terjaga. Tadi waktu talim tuh orang kita senyum kagak senyum, mungkin sakit gigi kali. Jadi cari tutur. Bahasa pagi sebelum talim makan pisang, makan jeruk. Berarti kamu tadi, oh begini nggak melihat saya kali saya senyum. Cari 70 alasan biar kita gak marah sama dia. Di dalam perkataan Umar bin Khattab, ma'aqal abdu ba'dal Islam nikmatan khairan min ashin salihin, dikatakan
ma'aqal abd, tidak pernah seorang hamba diberikan ba'da Islam, yaitu setelah keislaman, nikmat, kenikmatan yang khairan, yang lebih baik. Muslim soleh, itu luar biasa. Kata Umar bin Khattab, nikmat yang paling besar setelah keislaman. Faidah wajada ahadukum muddan, kalau salah seorang di antara kalian mendapatkan cinta, sudah mulai ketemu saudara kita yang soleh, saling cinta, min akhihi, dari saudaranya, faliyam tamsik, katanya bi, pegang itu persaudaraan, jangan dilepas, jangan ditinggal gara-gara urusan dunia. Nikmat yang paling besar setelah keislaman, kata Umar bin Khattab, adalah persaudaraan. Jaga persaudaraan, jangan sampai dilepas, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan al-millah walan tarda ankal urut hatta tattabi'a millatahu. Millah itu bukan hanya agama, tapi tradisi, karakter, sifat, itu namanya millah. Jadi kalian, kata Allah mengatakan, Yahudi tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti millahnya. Millah itu bukan agama. Yahudi nggak pengen kita masuk agama dia, tapi Yahudi pengen kita ngikutin tradisi dia, kebiasaan dia, sifat-sifat dia, itu dia mau. Tapi kalau agama, Yahudi menganggap mereka lebih layak dan kita tidak layak masuk agama Yahudi. Nggak ada Yahudi ngajakin kita masuk, tapi ngajakin untuk apa? Ikuti kebiasaan. Jadi ad-din, al-millah itu bisa agama, bisa juga kebiasaan. Manjalas jalas, kata Rasul, siapa yang sering duduk-duduk, dia akan sejenis dengan orang yang sering duduk itu. Manjalasa jalasa. Jadi manjalas jalas. Nah, saya sering duduk sama orang kaya, pasti gaya saya kayak orang kaya. Walaupun dompet kosong, karena sering duduk sama orang kaya, itu jalas, itu akan membawa sifat. Saya duduk sama pejabat, pasti gaya kayak pejabat. Walaupun bukan RT aja nggak dapat. Tapi karena sering duduk sama pejabat, gaya ngomongnya pun itu gaya apa? Kayak pejabat. Tentunya agama, perilaku, apa beda perilaku dan karakter, kata ulama? Perilaku itu sekali-sekali, karakter sudah mendarah daging. Jadi perilaku itu lama-lama jadi karakter. Awalnya marah sekali-sekali, tapi marah jadi karakternya marah. Sering siap. Tapi kalau sekali-sekali itu baru perilaku. Jadi belum, kalau karakter sudah apa ya, kata orang, kalau orang bahasa kita itu bahasa awam, emang udah kayak begitu dan bentuknya dari sononya kayak gitu. Padahal bukan dari sononya, itu memang karena semua anak itu maulud alal fitrah. Anak itu nggak ada yang dilahirkan dalam keadaan karakternya jelek, karakter itu bagus semua. Cuman karena perilaku didikannya kurang bagus, lama-lama terbentuk menjadi karakter. Karakter itu yang sulit untuk dirubah karena sudah mendarah daging. Tapi bukan tidak bisa dengan terus-menerus. Intinya efek sahabat yang baik itu dia menularkan. Makanya carilah sahabat yang baik, karena akan membentuk agamamu, akan membuat perilakumu baik, dan karaktermu akan lama-lama menjadi baik. Yang ketiga, memberikan pengaruh tentunya. Pengaruh dari kebaikan-kebaikan dia. Saya duduk sama orang yang suka zikir, walaupun saya nggak zikir, dia zikir, saya dapat pengaruh, efek. Zikir, kita diam, kita tidur dulu. Kita bengong, zikir, dia sholawat, dia baca Quran, kita dengar. Dapat. Kan sering kita dengar idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sama seperti punya teman yang nggak baik, tukang ghibah, kita nggak ngomong, dengerin aja, tetap aja dosa. Saya kalau saya sudah pernah ghibah itu cuma denger doang, saya dosa juga Pak. Sama dengerin lagu yang haram, antum nggak ikut nyanyi, dengerin doang, dosa. Dengerin salawat, zikir, antum nggak baca, dengerin doang, dah. Kalau orang-orang soleh kan ngomongnya nasihat, zikir, ngomongnya baik, kita dengar, kita berpahala, ngefek tuh. Yang keempat, nanti dikumpulkan, dikumpulkan di akhirat bersama sahabat kita. Nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan para sahabat kita yang kita cintai. Hadis yang panjang ini, hadis panjang dari Ibnu Mas'ud waktu itu mengatakan, ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah
Hadza taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, apa pendapat Anda kalau ada orang yang cinta kepada satu kaum tapi amalnya tidak seperti yang orang yang dia cintai? Ya Rasulullah, saya mencintai Anda, kata Ibnu Mas'ud, tapi amal saya enggak seperti Anda ya Rasul. Maka Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta sama orang-orang soleh, yang dikumpulkannya di mana? Surga sama orang soleh. Tapi cintanya sama orang-orang non muslim, ya udah kumpulnya neraka. Cintanya sama orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, maksiat dulu, ya ntar akan dikumpulkan dengan siapa yang dia. Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin. Perbanyaklah kalian mencari sahabat-sahabat yang mukmin. Carilah oleh kalian sahabat-sahabat yang baik. Fa inna lahum syafa'a yaumil qiyamah. Karena mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kamu di hari kiamat. Ya Allah, mereka jalan, mereka orang yang kita cintai, mereka suka kumpul sama kita. Itu kata Nabi, mereka begitu kokoh kalian datang nanti dari kiamat kepada Allah untuk minta supaya sahabat-sahabat kalian diangkat dari api nerakanya Allah. Akhirnya Allah izinkan. Dikatakan yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Allah, itu sahabat saya dulu yasumun ma'ana, puasa bareng, yusallun, sholat bareng, wa yahujjun, haji bareng, taklim bareng, ke masjid bareng, itu disebut itu. Ya mungkin kalau dia sholatnya bareng, mungkin habis sholat sama mari kali dia. Habis sholat maksiat, sholatnya bareng begitu. Hajinya bareng, tapi habis haji dia melakukan maksiat. Puasa bareng, tapi di luar puasa dia maksiat. Akhirnya kita ke surga, dia nyangkut di neraka. Karena itu akhirnya fayuqalu lahum, mereka bilang, ya Allah, keluarkan itu teman saya dulu bareng sama dia ke sono kemari bareng tempat ibadah. Akhirnya Allah bilang apa? Fayuqalu lahum, Allah katakan kepada kita, akhriju man araftum, keluarkan dari api neraka siapa yang kamu kenal. Lihat, akhriju man araftum, keluarkan oleh kalian dari neraka siapa yang kalian kenal. Kalau dulu katanya sholat bareng, mungkin mesti bareng, pas bilang sholat ditabur, agak sholat kali ini berat sampai tenggelam. Allah bilang nggak ada amal yang bisa untuk diangkat. Kata mereka nggak bisa. Ini sahabat yang pada diangkat tapi nggak ada alasan. Dikasih untuk bisa diangkat. Ditanya, coba cari ada nggak iman walaupun sebesar darah. Iya, dia beriman walaupun nggak merasa, angkat dia apa itu. Apa kata Rasulullah SAW? Subhanallah, sampai Allah katakan fayukhrijuna khalqan katsira, dikeluarin itu orang banyak banget dari neraka, dari sahabat-sahabat. Khalqan katsira, banyak yang diselamatin gara-gara apa? Persahabatan. Bukan satu, bukan dua. Khalqan katsira, miliaran mungkin. Orang banyak selamat gara-gara apa? Persahabatan. Tsumma yaqulu rabbana lam nadar fiha khaira. Ya Allah, ternyata sampai sekarang sudah kagak ada lagi orang yang bisa kami selamatkan, sudah selamat semuanya. Sahabat yang baik itu adalah fayan bagi an yakuna fi man tu'athir sobatu khamsu khisalin. Ada 5 yang menjadi ciri sahabat yang baik. Yang pertama, an yakuna aqilah, cerdas. Itu sahabat yang baik. Karena nanti ada nasihat, jangan menjadikan sahabat bodoh. Kalau bodoh buat kita salah dihukum. Pokoknya namanya itu sahabat-sahabat yang gak bagus. Kalau kayak bodoh begitu, ya jadi temen aja, jangan apa? Jangan terlalu akrab kesana kemari orang bodoh itu bisa. Antum ngomong baik jadi jelek beritanya. Antum ngomong jelek dibenerin oleh dia. Namanya bodoh. Kita ngomong nyuruh bagus susah nih kan. Cukup kenal, nggak usah jadi apa? Akrab, jangan ke orang pintar. Orang pintar siapa cirinya? Kalau kita salah diingetin. Kalau kita ngomong jelek nggak diviralin, ngomong baik diviralin. Itu orang bodoh pokoknya diviralin aja semuanya. Kita lagi maksiat diviralin juga. Kita lakukan dosa juga
bodoh, nggak biar ngetok, atau apaan? Tempat ibadah apa? Tempat buruk, keburukan dia kan? Ini orang bodoh itu lebih banyak nyusahin daripada apa? Nyenengin, bodoh. Husnul khuluq, yang kedua perilaku yang baik, akhlak. Itu ciri-ciri sahabat yang baik yang perlu kita akrabi. Pertama cerdas, kedua punya perilaku yang apa? Bagus. Ghairu fasik, bukan orang fasik, suka melakukan dosa. Jangan jadiin akrab orang yang suka melakukan kemaksiatan. Walaupun tadi bukan ahli bid'ah, maksudnya ahli sunnah, bukan yang suka, bukan khawarij, bukan mu'tazilah, bukan syiah. Tapi kita ambil sahabat-sahabat kita ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir wala harisun ala dunya, bukan orang yang rakus terhadap kehidupan dunia. Kalau rakus susah, kalau rakus sama dunia akhirnya kita ke bawah. Jadi pinter, akhlak yang mulia, tidak fasik, ahli sunnah, dan yang apa? Yang kelima, tidak rakus terhadap. Bukan berarti nggak boleh punya dunia boleh, tapi tidak rakus. Kata rakus itu sampai menghalalkan berbagai macam cara untuk mencari dunia. Dan sahabat yang baik itu akan menjadi obat hati. Dikatakan di dalam hadis dan di dalam perkataan Ibrahim Al-Khawwas, beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati, kita lagi gundah, kita lagi sedih, atau hati kita lagi galau dan seterusnya, atau mungkin lagi kan namanya sakit hati nih, baik atau lagi cenderung melakukan maksiat, itu juga hatinya lagi sakit. Maka obatnya ada 5. Qiraatul Quran kita dahulu. Jadi kalau kita sedih, sebenarnya baca Quran itu bisa apa? Ngilangin kesedihan. Yang kedua, khala'ul batin, yaitu puasa sunnah. Khala'ul batin mengosongkan perut, maksudnya puasa. Qiyamul lail, bangun malam. Tadarru indah sahar, suka berdoa menghidupkan waktu sebelum datangnya waktu subuh. Bangun sebelum subuh, zikir, doa, itu menghibur hati. Dan apa? Mujalasatus sholihin, duduk sama orang-orang soleh, sahabat-sahabat yang baik, itu ngilangin sedih, ngilangin penyakit hati, ngilangin kegundahan. Kita lagi sedih ketemu sahabat yang baik, insya Allah nanti ada faedah, ada hikmah, insya Allah nanti didoain, itu ngilang berarti kita yang sumpah tuh. Kenapa? Karena persahabatan ini menghilangkan kegundahan hati kita. Kadang kalau kita lagi sedih nanti dihibur sama dia, nah kita jangan mudah sono, diajak, dihilangin karena dia soleh. Dia nggak mau temannya sedih, dia nggak mau temannya susah, dibawa dihibur, baik dengan perkataan, perbuatan, sikap. Itu menjadi apa? Obat hati. Tapi kalau antum lagi sumpah, lagi susah, ketemu sahabat yang jahat, dia mabuk biar tenang, mabuk tenangnya, paling nggak mabuk nonton biar tenang. Nggak soleh. Tapi kalau soleh, ayo kita ke majelis yuk. Ke majelis, insya Allah di majelis kita jadi tenang. Yuk kita ke majelis zikir. Yuk. Kebaikan semua. Itu adalah obat hati. Maka itu di dunia. Apalagi dari ilmu kesehatan, para pakar kesehatan bilang bahwa orang yang punya sahabat yang baik itu memiliki faedah, meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Itu perkataan ulama. Tapi dinukil juga sama pakar psikologi tentang persahabatan, meningkatkan rasa percaya diri, membantu mengatasi trauma, memberikan saran dan seterusnya. Tidak bertentangan. Sebenarnya cukup dengan nasihat agama, tidak ada orang rugi ketika punya sahabat yang baik. Yang terakhir sebagai penutup, menyesal ketika kita menjadikan sahabat yang tidak baik. Nanti dikatakan dalam surat Al-Furqan, jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, coba dulu saya enggak menjadikan fulan sebagai teman. Kenapa? Laqad adallani anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadulan. Ya Allah, coba dulu saya enggak jadi teman dia. Dulu saya sudah dapat hidayah gara-gara dia, saya jadi jauh. Saya dulu enggak ngaji gara-gara teman saya. Saya dulu nggak ibadah gara-gara teman saya. Nanti di hari kiamat banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan
jangan sampai. Ini tentunya ada cerita di masa Rasul, tapi banyak. Insyaallah lain waktu kita ceritakan. Intinya kalimat ini mengungkapkan jangan sampai kamu menjadi seperti orang nyesal di hari akhirat karena salah ngambil teman. Kenapa? Teman yang tidak soleh, yang mestinya saya ibadah nggak jadi ibadah gara-gara dia, yang mestinya saya ngaji nggak pernah ngaji, padahal laqad adallani an dzikri, dia telah menyesatkan saya dan berzikir ba'da idja'ani, pada sudah datang hidayah dari saya udah dengar dari ustaz ngaji dapat teman yang buruk, saya tinggalin pengajian, saya tinggalin ibadah gara-gara dia. Nanti di hari kiamat dia akan mengatakan ya wailana laitani lam attakhid fulanan khalila. Insyaallah kita kan seperti itu. Insyaallah di hari kiamat kita nggak ada yang ngomong celaka aku, kenapa aku salah milih menisha. Insyaallah orang-orang yang ada di sekitar kita semua orang-orang yang saleh. Ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi memberikan kepada kita bekal untuk mencari sahabat yang baik, dan mudah-mudahan kita tidak salah memilih siapa yang menjadi sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها، ذكر الإله زيت إليها، من قلبي أحمد نسقى ونرشد، من قلبي أحمد ذاك المراد. Kekasih Allah juga semesta, sholawat salam kita semua.